Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita bertemu malam nisfu Sya'ban, dan Allah anugerahkan kepada kita bisa mengisinya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah malam nisfu Sya'ban adalah malam yang dibesarkan Allah, dimuliakan Allah. Nah, di sana kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah, zikir-zikir, doa. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah di malam 13 Sya'ban. Sebenarnya Rasulullah ini tiap malam aja, cuma ini ada cerita khusus. 13 Sya'ban malam, manakala di sepertiga akhir malam datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, bangun pian. Kata Nabi, ada apa wahai malaikat Jibril? Bangun pian, mintalah kepada Allah umat pian. Ya kah Rasulullah mendengar umatnya lalu sikar aja tuh. Mintalah pian kepada Allah supaya pian bisa memberi syafaat kepada mereka, supaya kau menolongi. Maka Rasulullah pun beribadah hingga terbit fajar. Manakala terbit fajar, subuh datanglah malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, gembira pian. Kenapa malaikat Jibril? 1/3 umat pian Allah serahkan kepada pian untuk memberi syafaat mereka. Gembira kan Nabi? Ternyata kata Nabi, bagaimana 2/3-nya? Kata malaikat Jibril, ulun kada tahu. Maka Nabi pun menangis, keganangan masih. Nah 2/3 belum lagi. Lalu malam 14, sepertiga akhir malam, bangun lagi malaikat Jibril, datang lagi kepada Nabi, membangunkan Nabi. Ya Rasulullah, bangun pian, beribadah pian kepada Allah, mintalah umat pian. Maka Nabi pun beribadah. Ya kan, jaka kita tuh mulai jam 2 sampai jam 5. Ya kan? Manakala terbit fajar, datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, gembira pian, 2/3 umat pian Allah mempersilahkan pian memberi syafaat mereka. Kata Nabi, bagaimana yang sisanya 1/3? Kata malaikat Jibril, ulun kada tahu nasib mereka. Nabi pun menangis. Kemudian malam 15 Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ya Rasulullah, bangun pian, beribadah pian kepada Allah, mintalah umat pian kepada Allah. Maka Nabi pun beribadah. Ya kan, ini Nabi mengganang kita nih, supaya kita selamat. Manakala terbit fajar, datang lagi malaikat Jibril. Ya Rasulullah, gembiralah pian, seluruh umat pian Allah menyerahkan kepada pian untuk pian memberi syafaat mereka. Hanya Nabi senyum tertawa. Maka disebutlah malam nisfu Sya'ban itu Lailatul Syafa'atun Nabi, malam syafaat Nabi Muhammad. Karena Allah memberi izin kepada Nabi Muhammad untuk bisa memberi syafaat kepada seluruh umat. Ya kan? Paham gak? Paham gak? Paham ya guru? Yang penting syafaat Nabi, biar aja Rasul sembahyang lagi. Nuntut ilmu kada lagi. Udah paham ngarannya itu.
seluruhnya mendapat syafaat Nabi. Cuma kita ini syafaat Nabi nang mana? Nang mana? Ada orang mendapat syafaat karena dia di dunia banyak ibadahnya, seharusnya dia masuk surga tanpa hisab. Bisa lah masuk surga tanpa hisab? Kada bisa, kecuali dengan syafaat Nabi juga. Ya kah? Orang ini surganya rendah. Kenapa? Ibadahnya sedikit. Dengan syafaat Nabi bisa dinaikkan surganya. Ya kan? Orang ini sama kebaikannya dan dosanya. Harusnya neraka dulu ini mengurangi dosa, tapi dengan syafaat Nabi bisa langsung ke surga. Ya kan? Kemudian orang ini masuk neraka karena kada banyak dosa maksiat. Dengan syafaat Nabi bisa dikurangi masa tahanannya di neraka. Nah kita ini syafaat kita yang mana? Jadi sebenarnya kita juga beramal. Syafaat Nabi ini supaya berfungsi amal kita. Jadi seluruh umat Nabi itu dapat syafaat ya, cuman yang mana kita? Kita ini mengharap masuk surga tanpa hisab. Harapan kita ya Allah. Itu kada bisa. Bahkan seluruh nabi dan rasul itu kada bisa masuk surga kecuali dengan syafaat Nabi Muhammad, syafaatul uzma namanya. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Nabi Muhammad, bertengadahlah pian, arahkan pandangan pian ke arah langit. Nabi menengadah, ya kah? Maka dilihat oleh Nabi dari langit pertama sampai ke 7, ya kah? Mata Nabi nih, saktinya mata Nabi. Maka dilihat oleh Nabi di langit yang pertama, malaikat berserulah, untung besarlah bagi orang yang ruku pada ini malam nisfu Sa'ban. Jadi malam nisfu Sa'ban ini berfungsi semenjak zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat berfungsi aja. Malam nisfu Sa'ban nih, kadang zaman Nabi aja kada. Dilihat oleh Nabi di langit yang kedua, malaikat berseru, untung besarlah, selamatlah, bahagialah orang yang sujud di malam nisfu Sa'ban ini. Ya kah? Jadi yang pertama, amalan malam nisfu Sa'ban banyaki sumbah yang sunnah. Sumbah yang wajib pasti aja sudah. Ya kah? Kalau sumbah yang maghrib, anak berjamaah kayak kah? Kalau di rumah aja bisa juga anak berjamaah kalau anggar ke masjid. Jadi sembahyang maghrib yang kita biasa kita yang kita amalkan dipimpin oleh guru-guru kita, sembahyang maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, sembahyang hajat, ya kan? Kalau bisa sembahyang taubat dan sembahyang tasbih, sembahyang tasbih. Siapa salat 6 rakaat setelah maghrib sembahyang sunat, ya kan? Dia hajat taubat. Sebenarnya tiap malam ini berfungsi aja nih, cuma khususnya malam ini Sa'ban. Maka ditulis baginya beribadah 12 tahun berumur dan diampunkan dosa 50 tahun. Nah, itu umur barakah ngarannya tak? Pada umurnya handap aja. Tapi setiap malam 12 dicatat 12 tahun beribadah. Karena esok digawinya pulang 12 tahun beribadah. Lalu nilainya panjang umur.
Kemudian ba'diyah Isa, qabliyah Isa, sembahyang Isa, ba'diyah Isa 4 rakaat. Ini sebenarnya tiap malam juga ini, khususnya malam nisfu Sa'ban. Kalau malam lain kada tegawi malam nisfu Sa'ban barang 4 rakaat ba'diyah Isa. Kata Nabi, siapa sholat 4 rakaat setelah fardu Isya, maka dicatat baginya bertemu malam Lailatul Qadar di Masjid Haram di samping Baitullah. Ya kan? Lailatul Qadar itu 1000 bulan digandakan. Dikali pulang di Makkah itu 100.000 berapa? 1000 kah? 1000 ganda ibadah di Makkah tahan. Itu sebenarnya tiap malam itu tak diamalkan. Suatu hari Nabi Isa sampailah perjalanan beliau di sebuah gunung. Di gunung itu beliau ditemukan, ya kan, dilihatkan sebongkah batu. Batunya luar biasa indahnya, warnanya putih. Subhanallah, ujar Nabi Isa. Indahnya batu ini, ajaibnya, hebatnya Allah menciptanya. Jadi kata Allah, hendak lagi lah, aneh lagi, tinggi ya Allah. Seketika batu itu terbelah. Di dalamnya ada seseorang yang beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Subhanallah, ujar Nabi Isa. Dalam batu ada orang hidup aja ya. Jadi kata Nabi Isa, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pian ini apa malaikat kah? Kata ujar itu. Walaupun malaikat itu kan kada aneh ngarannya dalam batu. Jin kah? Kada juga. Kata si laki-laki, ulun manusia juga. Berapa lama sudah di dalam batu ini? 400 tahun. Ya kah, beribadah, berzikir. Di dalam itu bila rasa lapar, makanan apa hendak langsung ada, minuman apa hendak langsung ada. Kada bahaya kada kami makan minum aja, tapi kada bahaya kami hendak ada dalam surga. 400 tahun sudah beribadah, berzikir kepada Allah. Lalu kata Nabi Isa, ya Allah, sepengetahuan ulun tidak ada hamba pian yang paling banyak ibadahnya melainkan hamba ini di dalam batu beribadah. Lalu kata Allah, umat kekasihku Nabi Muhammad 2 rakaat malam nisfu Sa'ban lebih aku cintai, lebih aku hargai, lebih hebat daripada umat seorang hamba yang di dalam batu ini. Ya banyak sembahyang sunat pun boleh, banyak qadhaan, mau qadha aja dia. Ya, malah ada qadha, baik mau qadha gana lagi pahalanya, mau qadha itu gana lagi daripada sembahyang sunat. Barangkali ya seputaran gak mau qadha isi nih. Kalau bisa semalaman tuh pada bukunya punya kawa. Pun wali-wali biasa, jadi kan ada apa ya kan? Tiap malam aja wali-wali itu beribadah malam. Kita yang orang awam ini nang disponsori. Ini namun juga kan nih. Sponsori sudah. Menurut wali-wali ada bawa waktu. Kemudian yang dilihat oleh Rasulullah di langit yang ketiga, malaikat berserulah untung besar. Orang yang berzikirlah dia di malam nisfu Sa'ban ini. Nah, berzikir, banyak zikir. Ada tulisannya ada kan? Tulisannya lihat ikan di Yasin Risalah Amaliyah itu ada tulisannya tak? Atau ada fotokopian dari dibagi, gimana kan nggak tahu lagi gimana tuh. Bisa etikus sudah membacanya. Di antaranya zikirnya zikir Nabi Yunus, ya kan? Kalau bisa usahakan paham artinya.
La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Pian. Subhanaka, ya Allah, Pian maha suci. Inni kuntu minaz zalimin, ya Allah, ulun zalim, ulun salah. Sekurang-kurangnya anak bacaan itu barang paham pun apa maulan baca. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Pian. Pian maha suci daripada sifat kekurangan. Ya Allah, ulun zalim, ulun salah, banyak perintah Pian, ulun kada melaksanakan, banyak larangan Pian, ulun melanggarnya. Nah, hanya baca la ilaha illa subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hati-hati kalau kelajuan kuntu minaz zalimin kan. Kuntu minaz zalimin. Baca 2375. 2400 kurang salawi, ya kan? Yang pasti membaca itu berpahala, berzikir, dan pahala membaca Al-Quran, karena ini Al-Quran juga ini dalam Al-Quran ada, ya kan? Nah, adapun nang dunianya, ini dunianya, insya Allah diberi Allah umur panjang, ya kan, setahun akan datang dipeliharakan dari segala bala musibah. Sebenarnya ini bagusnya dibaca tiap hari 100 kali. Sabda Nabi, doa Zunnun, maksudnya Nabi Yunus, dia di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidaklah berdoa dengannya seseorang yang Islam kecuali Allah perkenankan doanya. Jadi sebelum berdoa atau baca tasbih Nabi Yunus hanya berdoa, insya diperkenankan Allah, dikabulkan Allah. Ini jadi termasuk Ismul Azam, termasuk Ismul Azam, nama nang agung. Nabi Yunus di dalam gelapnya perut ikan, di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya malam, ya kan, di dalam susah, di dalam susah, di dalam susah, lalu boleh membaca zikir itu, maka Allah selamatkan. Jadi orang membaca ini, insya Allah, ya kan, selamat aja dah. Kemudian di antara zikirnya lagi yang bagus itu la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Baca 100 kali sekurang-kurangnya, kalau berapa kali? Kalau 100 berapa kali? Siapa membaca zikir itu maka dicatat baginya berumur 1000 tahun beribadah. 100, 1000, bilanya 200, 2000 berarti banyak itu zikirnya. Kemudian dilihat oleh Rasulullah di langit yang keempat, berserulah malaikat, untung besarlah bagi orang yang dia berdoalah, bermohonlah pada malam nisfu Sa'ban ini kepada Allah. Nah, banyak berdoa. Lalu di antara doanya, ya kita baca Yasin dah. Jadi sebelum baca Yasin itu niat dulu, ya Allah. Kalau niat pokoknya, artinya sekurang-kurang niatnya. Boleh jadi di karang-karang yang bagus-bagus, niat-niat yang bagus-bagus. Yang pertama, ya Allah, beri ulun umur panjang, sehat di dalam taat ibadah dengan berkat surah Yasin. Baca Yasin, baca doanya. Yasin itu ada jajan doa nisfu Sa'ban. Kemudian kedua, ya Allah, peliharakan ulun dari segala bala, musibah, bencana, penyakit. Luaskan rezeki nang halal berkat surah Yasin. Ya kan? Yang ketiga, ya Allah, kayakan hati ulun daripada makhluk. Ya, artinya hanya kepada Allah bahajat.
kuatkan iman ulun bari husnul khotimah berkat Yasin. Baca Yasin sampai akhir, baca doanya itu niat pokoknya, bisa jadi tambah-tambah niatnya kena. Banyak berdoa. Sabda Nabi, 5 malam berdoa padanya tidak ditolak. Malam awal Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Jumat, malam hari raya Kurban, malam hari raya Fitrah. Itu sama level doanya tuh, kedudukan doa 5 malam itu diperkenankan. Kemudian dilihat oleh Rasulullah SAW di langit yang kelima, untung besarlah bagi orang yang dia pada malam nisfu Sa'ban ini menangis karena takut kepada Allah. Ini mengganang dosa bayi istighfar, ya kan? Kalau bisa menangis sambil bayi istighfar. Di langit yang keenam dilihat oleh Rasulullah, malaikat berseru, untung besarlah orang yang dia pada malam nisfu Sa'ban ini memperbanyak amal kebaikan. Bahari itu ulun waktu di Matapura itu, nah itu orang semalaman dilanggar bahwa inilah membaca dalail khairat Mbak Isa tuh sampai ke subuh. Nah kebemek iya kan kita kadang-kadang itu semalaman ya kan. Tahu ini orang ya kan. Cuma meski Al-Qaramah itu hebat tak, ya kan, orang sampai ke sahur, amalan kira sahur hanya bulik bersahur puasa. Di langit yang ketujuh dilihat oleh Rasulullah, untung besarlah bagi orang yang membaca Al-Quran pada malam ini di Sa'ban. Ya kita baca Yasin. Bisa aja kena baca surah Al-Ikhlas kah banyak ya kah? Nah kemudian besoknya ya kan berniat saja puasa besok hari mengqadha bulan Ramadan dan puasa Sa'ban atau puasa nisfu Sa'ban nggak boleh juga. Di malam nisfu Sa'ban itu diriwayatkan itu air zam-zam, keberkahan malam nisfu Sa'ban itu sampai meluap ya kan, penuh sumur zam-zam. Kemudian lagi di malam nisfu Sa'ban itulah diangkat amal kita 1 tahun yang telah lalu dan disiapkan catatan amal kita yang akan datang. Ya kan? Jadi penting kita hidup awal ya kan, menutup catatan amal kita dengan kebaikan dan memulai dengan kebaikan. Mudahan diampuni Allah diantaranya itu ada bagus kada bagus. Kemudian pada malam nisfu Sa'ban itulah Allah menyerahkan takdir 1 tahun. Itu dicatat takdir yang 1 tahun. Apa yang terjadi yang akan datang pada setiap hamba itu ada catatannya. Siapa yang masih hidup, siapa yang meninggal dunia, yang garing, yang sehat, yang kawin, yang cerai, yang masih jomblo, ya kasih. Rezekinya berapa? Jadi malam itu ditentukan, lalu disebut malam takdir. Kita ini ada yang pertama takdir Allah yang di zat Allah, di diri Allah, itu kada tahu kecuali hanya Allah. Kemudian yang kedua ada takdir Allah yang di Lauhil Mahfuz, itu ada aja catatan yang di alam semesta ini. Yang kemudian yang ketiga takdir kita waktu di dalam rahim, ada juga itu. Nah yang keempat takdir pada malam nisfu Sa'ban. Nah kita sabda Nabi la yarudul qada illa doa, tidak ada yang bisa merubah takdir ini kecuali doa. Jadi bisa berubah dengan berkat doa. Nang kita nang takdir dalam parut, takdir nang di setiap malam nisfu Sa'ban, nang di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah dengan kekuatan doa. Tapi adapun nang di sisi Allah, nang di zat Allah itu kada berubah itu.
Jadi takdir itu kehendak Allah, iradat, sifat iradat Allah. Nah, walhasil malam Saban malam besar mulia, ya kah? Nah, kita isi ya kena semampunya beribadah. Ternyata yang wajibnya dulu, jangan sampai kena behimat, soalnya sudah melandau. itu tertipu adanya. Mudahan Allah meridhai merahmati kita, Allah anugerahkan kepada kita taufik, hidayah, Allah anugerahkan ilmu, Allah anugerahkan mengamalkan ilmu, berkat Nabi, berkat surah Fatihah. Ila hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.